Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai partnership atau persekutuan, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas A dengan dosen pengampu Bu Amelia Sandra. Kami dari kelompok 10 terdiri dari Putri Pangesti, Konita Syakiro, dan Lutfia Isnaini. Mari kita masuk ke pembahasan. Nature of partnership atau sifat dari persekutuan. Yang pertama, pengertian dari persekutuan. Persekutuan didefinisikan sebagai suatu hubungan asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan memperoleh laba. Penggolongan persekutuan. Persekutuan digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah persekutuan firma, yaitu persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, di mana semua sekutunya bertanggung jawab penuh dan ikut aktif dalam mengelola perusahaan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV, yaitu salah satu bentuk usaha yang satu atau lebih anggotanya bertanggung jawab secara terbatas. Persekutuan komanditer ini dibagi menjadi 2 sekutunya, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya, sedangkan sekutu pasif yaitu sekutu yang hanya menyetor modal tanpa ikut mengelola perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah joint stock company, yaitu persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Besarnya saham masing-masing sekutu di dalam joint stock company ini tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab sekutu yang bersangkutan, melainkan hanya menunjukkan besarnya kepemilikan. Selanjutnya adalah karakteristik utama dari persekutuan. Ada 7. Yang pertama adalah mutual agensi, yaitu di mana masing-masing sekutu merupakan agen, wakil, perantara, perpanjangan tangan dari persekutuan. Yang kedua adalah limited life, yaitu umur persekutuan adalah terbatas. Hal-hal yang membatasi umur persekutuan antara lain adalah perjanjian persekutuan, ketentuan hukum, serta putusan dari pengadilan. Sewaktu-waktu persekutuan dapat bubar karena masuknya sekutu baru, pengunduran sekutu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah unlimited liability, yaitu di mana tanggung jawab masing-masing sekutu, kecuali sekutu pasif, tidak terbatas pada modal yang telah disetor saja. Yang keempat yaitu ownership of an interest in a partnership, yaitu kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah lagi bukan milik sekutu penyetor, melainkan milik semua sekutu. Yang kelima adalah participation of partnership profit, yaitu di mana masing-masing sekutu mempunyai hak di dalam pembagian laba rugi persekutuan. Yang keenam, right to dispose of a partnership interest, yaitu di mana masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual, memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba kepada orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan. Yang ketujuh adalah mutual liability, yaitu semua persekutuan bertanggung jawab terhadap utang persekutuan, jadi utang persekutuan adalah utang seluruh sekutu. Selanjutnya, ketentuan di dalam perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan akan berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para sekutu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan persekutuan sampai pembubarannya. Adapun isi perjanjiannya antara lain ada 6. Yang pertama, ketentuan mengenai persekutuan. Yang kedua, ketentuan mengenai sekutu. Yang ketiga, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Yang keempat, ketentuan mengenai pembagian laba. Yang kelima, ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan. Dan yang keenam adalah ketentuan mengenai pertanggungan atau asuransi terhadap masing-masing sekutu. Selanjutnya, dalam perjanjian harus memuat kesepakatan mengenai yang pertama adalah dasar pencatatan setoran modal, yang kedua dasar perhitungan modal, yang ketiga dasar pembagian laba, yang keempat dasar pencatatan transaksi, yang kelima transaksi persekutuan yang menyangkut modal, dan yang keenam adalah dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Selanjutnya adalah kelebihan bentuk usaha persekutuan. Yang pertama, bentuk persekutuan seperti firma lebih mudah dalam pendirian maupun pembubarannya. Yang kedua, bentuk persekutuan juga mempunyai kebebasan dalam menentukan bentuk usahanya. Yang ketiga, kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tetapi bukan pembayar pajak, karena yang membayar pajak adalah para sekutu yang memperoleh laba persekutuan atau pajaknya berupa pajak penghasilan pribadi. Selanjutnya adalah kelemahan bentuk usaha persekutuan. Ada 3. Yang pertama adalah tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang dari perusahaan atau persekutuan. Yang kedua adalah kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan oleh perjanjian dalam pendirian persekutuan. Dan yang ketiga adalah kesulitan dalam memindah tangankan kepentingan pemilik. Selanjutnya ada materi initial investment in partnership atau investasi awal dalam kemitraan.
Semua harta kekayaan yang ada di dalam persekutuan atau yang diperoleh persekutuan merupakan kekayaan perusahaan. Investasi awal dicatat di dalam rekening mitra pada nilai wajar saat pemindahan modal ke persekutuan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Ray dan Z sepakat untuk mengeluarkan modal awal dalam bentuk kas sebesar 800.000. Maka, untuk mencatat investasi awal Ray, maka jurnalnya adalah kas pada modal Ray sebesar 800.000. Dan jurnal untuk mencatat investasi awal Z yaitu kas pada modal Z sebesar 800.000. Kemudian, investasi awal pada persekutuan tidak hanya dapat dilakukan dengan penyetoran modal awal dalam bentuk kas, tetapi juga dengan jenis aset lainnya. Untuk mencatat penyetoran aset lain selain kas sebagai awal modal persekutuan, maka akan menggunakan nilai wajar aset tersebut. Sebagai contoh, Ray dan Z sepakat untuk membentuk suatu persekutuan, tetapi setoran awal modal tidak dalam bentuk kas. Nah, berikut penjabaran masing-masing aset yang disetorkan sebagai investasi awal. Kemudian dapat dilihat pada tabel tersebut, Ray menggunakan tanah dan gedung sebagai investasi awal dengan total 130 juta. Dan Z menggunakan kas dan persediaan sebagai investasi awal dengan total 115 juta. Kemudian, setelah Ray dan Z menyetujui nilai yang diberikan pada aset, maka mereka mencatat investasi sebagai berikut. Nah, untuk mencatat investasi awal Ray atas tanah dan gedung pada nilai wajar, maka pada sisi debit, tanah sebesar 50 juta dan gedung sebesar 80 juta. Kemudian pada sisi kreditnya terdapat modal Ray sebesar 130 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat investasi awal Z atas kas dan persediaan pada nilai wajar, maka jurnalnya pada sisi debit adalah kas sebesar 90 juta dan persediaan sebesar 25 juta. Kemudian pada sisi kreditnya terdapat modal Z sebesar 115 juta. Selanjutnya ada pendekatan bonus atau goodwill pada investasi awal. Masalah penilaian muncul bila sekutu sepakat untuk membagi kepemilikan modal dengan persentase yang sama, tetapi jumlah modal yang disetorkan tidaklah sama. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pencatatan seperti ini, terdapat dua metode yang digunakan oleh persekutuan, yaitu metode bonus dan metode goodwill. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada metode bonus. Total nilai wajar atau fair value atas investasi awal yang ditentukan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara akun modal masing-masing mitra. Misalnya, Ray menginvestasikan aset sebesar 130 juta dan Z sebesar 115 juta. Namun demikian, mereka sepakat untuk memiliki bagian yang sama, yaitu 122.500.000 yang didapatkan dari 245 juta dibagi dengan 2. Maka modal Ray berkurang sebesar 7.500.000 dan modal Z bertambah sebesar 7.500.000. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah modal Ray pada modal Z sebesar 7.500.000. Kemudian selanjutnya ada metode goodwill. Nah, untuk menghitung nilai goodwill, maka dengan menggunakan nilai total persekutuan berdasarkan kepemilikan modal yang lebih besar. Nah, dalam contoh ini, modal yang lebih besar adalah modalnya Ray. Nah, total nilai perusahaan persekutuan adalah sebesar 260 juta yang didapatkan dari 130 juta dibagi dengan 50%. Nah, sehingga untuk menciptakan jumlah modal yang sama, yaitu 130 juta, maka akan dicatat goodwill sebesar 15 juta sebagai penambah modal Z. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah goodwill pada modal Z sebesar 15 juta. Additional investment and withdrawal, yaitu investasi tambahan dan penarikan. Perjanjian persekutuan harus memuat pedoman untuk investasi tambahan dan penarikan atau pengambilan price yang dilakukan setelah operasi persekutuan dimulai. Investasi tambahan dikreditkan ke akun modal sekutu pada nilai wajar pada saat investasi.
Additional investment. Pada perjanjian pembentukan persekutuan, selain mencantumkan metode pembentukan modal untuk menentukan rasio pembagian laba atau rugi, maka para sekutu sebaiknya juga menetapkan pedoman jika terdapat transaksi penambahan investasi atau penarikan modal setelah beroperasinya kegiatan persekutuan. Penambahan investasi atau modal berpeluang menyebabkan berubahnya struktur kepemilikan atau juga mungkin tidak menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan jika memperhatikan perjanjian pada sekutu di awal pembentukan persekutuan. Pencatatan atas transaksi tambahan investasi perlu memperhatikan mekanisme penilaian seperti yang digunakan saat penilaian atas setoran investasi awal. Withdrawals atau penarikan. Pada kondisi tertentu, para sekutu umumnya membuat perjanjian untuk tidak menerima gaji seperti layaknya karyawan biasa. Akan tetapi, para sekutu menggunakan strategi untuk mengambil uang tunai secara teratur, misalnya mingguan atau bulanan, dari persekutuan dalam rangka mempertahankan bagian laba dari kepemilikannya, di mana secara akuntansi pengambilan ini pada akun Prive dan kemudian menutup akun tersebut ke dalam akun modal di akhir periode. Sebagai contoh, Tuan Budi mengambil secara teratur uang tunai sebesar Rp1.000.000 pada setiap akhir bulan selama tahun 2022 untuk kepentingan pribadi. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat pengambilan tersebut disajikan sebagai berikut, yaitu Prive pada kas sebesar Rp1.000.000. Kemudian, ayat jurnal untuk mencatat penutupan akun Prive setiap bulan ke akun modal sekutu di akhir periode disajikan sebagai berikut, yaitu 31 Desember, modal pada Prive sebesar Rp12 juta. Pada kasus penarikan modal, pengambilan dengan jumlah yang besar dan tidak normal akan dicatat untuk mengurangi modal sekutu secara langsung. Sebagai contoh, Tuan Budi mengambil uang tunai sebesar 12 juta pada akhir bulan Agustus tahun 2022 untuk kepentingan pribadi. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat pengambilan tidak normal tersebut disajikan sebagai berikut, yaitu Agustus 2022, modal pada kas sebesar Rp12 juta. Perlu diperhatikan bahwa ayat jurnal di atas secara langsung mengurangi modal dari sekutu. Apabila para sekutu tetap menyetujui rasio kepemilikan seperti yang tercantum pada pembentukan awal persekutuan, maka secara teknis pencatatan akuntansi akan menyesuaikan kembali modal para sekutu menurut rasio dan metode yang telah disepakati. Akan tetapi, apabila para sekutu tidak lagi mengacu pada rasio kepemilikan seperti di awal pembentukan persekutuan, maka pencatatan akuntansi sebaiknya menyesuaikan rasio kepemilikan sesuai dengan modal tersisa dari para sekutu menurut metode penentuan modal yang disepakati. Perubahan atas rasio kepemilikan dari para sekutu mengakibatkan berubahnya perjanjian persekutuan dari perspektif hukum. Partnership operation, yaitu operasi persekutuan hampir sama dengan operasi dalam bentuk lain dari organisasi yang beroperasi di lini bisnis yang sama. Namun, dalam mengukur pendapatan persekutuan untuk suatu periode, pengeluaran harus diteliti dengan cermat untuk memastikan bahwa pengeluaran pribadi sekutu tidak termasuk dalam pengeluaran bisnis persekutuan. Jika pengeluaran pribadi seorang sekutu dibayar dengan aset persekutuan, pembayarannya dibebankan ke akun penarikan atau modal sekutu. Contohnya yaitu diasumsikan bahwa Putri dan Koni adalah sekutu dengan keuntungan masing-masing adalah 60-40. Data yang relevan untuk tahun 2021 adalah penghasilan bersih persekutuan pada tahun 2021 adalah $34.500, modal Putri 1 Januari 2021 adalah $40.000, investasi tambahan Putri pada tahun 2021 adalah $5.000, penarikan Putri pada tahun 2021 adalah $6.000, modal Koni pada 1 Januari 2021 adalah $35.000, penarikan Koni pada tahun 2021 ada dua, yaitu $9 dan $3.
Investasi tambahan atau additional investment oleh Putri dan penarikan atau withdrawal oleh Koni telah dicatat secara langsung di akun modal masing-masing. Penghasilan dan penarikan persekutuan ditutup untuk akun modal masing-masing sekutu pada akhir tahun. Adapun laporan modal persekutuan Putri dan Koni untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah saldo modal pada 1 Januari tahun 2021 yaitu Putri sebesar $40.000, Koni sebesar $35.000 dengan total adalah $75.000. Untuk investasi tambahan, Putri sebesar $5.000, Koni tidak ada sehingga totalnya adalah $5.000. Untuk Prive, Putri tidak ada, Koni sebesar $3.000 sehingga totalnya adalah $3.000. Untuk pengambilan modal, Putri sebesar $6.000, Koni sebesar $9.000 dengan total adalah $15.000. Sehingga jumlah bersih kontribusi modal yaitu Putri sebesar $39.000, Koni sebesar $23.000 dengan total adalah $62.000. Untuk laba bersih sendiri pada tahun 2021 yaitu Putri sebesar $20.700, Koni sebesar $13.800 sehingga totalnya adalah $34.500. Dan saldo modal pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu Putri sebesar $59.700, Koni sebesar $36.800 sehingga totalnya adalah $96.500. Ayat jurnal penutup untuk persekutuan Putri dan Koni pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membagi laba bersih 60% kepada Putri dan 40% kepada Koni, jurnalnya yaitu di debit income summary sebesar $34.500, di kredit Putri Capital sebesar $20.700 dan Koni Capital sebesar $13.800. Yang kedua, untuk menutup akun penarikan atau drawing sekutu ke akun modal atau kapital. Di debit Putri Capital sebesar $6.000, Koni Capital sebesar $9.000, di kreditnya yaitu Putri Drawing sebesar $6.000 dan Koni Drawing sebesar $9.000. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu Profit and Loss Sharing Agreements atau perjanjian bagi hasil. Di dalam suatu persekutuan pasti ada perjanjian pembagian laba yang diperoleh untuk masing-masing sekutu dengan jumlah tertentu. Biasanya pada awal pembentukan persekutuan sudah disepakati jumlah pembagian laba untuk masing-masing sekutu. Pada praktiknya, jumlah pembagian laba didasarkan pada rasio tertentu, biasanya rasio kepemilikan modal. Seperti contoh sebelumnya pada persekutuan Putri dan Koni, rasio pembagian labanya adalah sebesar 60:40. Nah, begitu juga bila persekutuan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dialokasikan ke saldo modal masing-masing sekutu berdasarkan rasio yang telah disepakati. Nah, masalah pembagian laba dan rugi akan semakin kompleks apabila terdapat perjanjian atau kondisi tertentu, misalnya bila seorang sekutu bertindak sebagai koordinator atau manajer dari persekutuan, maka dia akan berhak atas gaji sebagai manajer dari persekutuan tersebut, di luar pembagian laba yang menjadi haknya. Nah, seorang sekutu yang bertindak sebagai manajer dari sebuah persekutuan biasanya lebih menghabiskan waktunya untuk mengelola persekutuan dibandingkan dengan sekutu yang lainnya. Nah, jadi itu sangat wajar apabila sekutu tersebut menerima gaji sebagai kompensasinya dalam mengelola persekutuan. Biasanya sekutu yang bekerja mengelola persekutuan disebut dengan sekutu aktif. Dan sekutu yang hanya menanamkan modalnya tetapi tidak terlibat langsung dalam operasi persekutuan disebut sebagai sekutu pasif. Sekutu aktif ini biasanya akan mendapatkan gaji atau bonus sebagai kompensasi dalam pengelolaan persekutuan. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat ilustrasinya pada slide berikut. Putri, Koni, dan Pia sepakat untuk membuat persekutuan, manakala Putri dan Koni merupakan sekutu yang secara langsung mengelola persekutuan tersebut atau bisa disebut sebagai sekutu aktif. Pia hanya bertindak sebagai sekutu pasif. Nah, di dalam perjanjian, pembagian laba dan rugi akan dilakukan secara merata setelah dilakukannya pembagian gaji. Putri dan Koni akan menerima gaji masing-masing sebesar 10 juta. Kemudian pada tahun 2021, persekutuan mendapatkan laba sebesar 50 juta. Maka pembagian laba tersebut harus didahului oleh pemberian gaji untuk sekutu aktif terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya akan diilustrasikan pada tabel di slide selanjutnya. Di sini terdapat skedul alokasi laba pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
di mana laba bersihnya berjumlah 50 juta, kemudian dikurangi oleh gaji sebesar 20 juta yang dialokasikan kepada Putri dan Koni masing-masing sebesar 10 juta. Maka sisa untuk dibaginya tinggal 30 juta. Kemudian sisa untuk dibagi tersebut dikurangi oleh pembagian secara merata yang dialokasikan kepada Putri, Koni, dan Pia masing-masing sebesar 10 juta. Dan sisa untuk dibaginya berjumlah 0. Maka dari itu, alokasi bersihnya untuk Putri sebesar 20 juta, untuk Koni sebesar 20 juta, dan untuk Pia sebesar 10 juta. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pembagian laba dilakukan setelah adanya pembagian gaji untuk sekutu aktif. Kemudian jurnal untuk mencatat pembagian laba tersebut ke masing-masing sekutu adalah yaitu pada bagian debit terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 50 juta dan pada sisi kredit terdapat modal Putri sebesar 20 juta, modal Koni sebesar 20 juta, dan modal Pia sebesar 10 juta. Kemudian bila pada tahun tersebut persekutuan memperoleh laba yang lebih kecil sehingga tidak mampu menutupi gaji sekutu aktif, maka akan menghasilkan rugi yang akan dibagikan secara merata juga. Misalnya pada tahun 2021 persekutuan memperoleh laba sebesar 17 juta. Maka alokasinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di sini terdapat skedul alokasi laba pada tanggal 31 Desember tahun 2021, di mana dalam tabel ini laba bersihnya sebesar 17 juta. Kemudian dikurangi oleh gaji sebesar 20 juta yang dialokasikan kepada Putri dan Koni masing-masing 10 juta. Maka sisa untuk dibaginya sebesar 3 juta. Kemudian dikurangi oleh pembagian secara merata yang dialokasikan kepada Putri, Koni, dan Pia masing-masing sebesar 1 juta. Dan sisa untuk dibaginya berjumlah 0. Maka alokasi laba bersihnya untuk Putri adalah sebesar 9 juta, untuk Koni sebesar 9 juta, dan untuk Pia sebesar 1 juta. Nah, berdasarkan tabel tersebut, terjadi pengurangan modal terhadap modal Pia karena terdapat alokasi kerugian sebesar 1 juta. Hal ini terjadi karena laba yang diperoleh tidak mampu menutupi gaji untuk sekutu aktif. Maka dari itu, jurnal untuk mencatat alokasi laba dan rugi ini adalah pada sisi debit terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 17 juta dan modal Pia sebesar 1 juta. Dan pada sisi kreditnya terdapat modal Putri sebesar 9 juta dan modal Koni sebesar 9 juta. Selanjutnya ada modal sebagai basis pembagian laba. Terkadang pada persekutuan jumlah modal dari masing-masing sekutu dijadikan sebagai basis untuk pembagian laba dan rugi. Dapat berdasarkan jumlah modal awal, jumlah modal akhir, atau jumlah saldo modal rata-rata. Dasar yang dirasa paling cocok sebagai dasar pembagian laba dan rugi adalah jumlah rata-rata modal. Karena bobot modal yang dimiliki oleh sekutu dalam satu periode dijadikan basis sebagai pembagian laba. Kemudian selanjutnya ada bunga pada modal persekutuan. Di dalam suatu perjanjian persekutuan dapat terkandung perjanjian untuk memberikan bunga kepada sekutu dalam modal yang ditanamkannya. Nah, hal ini bertujuan sebagai insentif agar sekutu mau untuk menambahkan investasinya di dalam persekutuan. Bunga dibayarkan setelah terjadi pembayaran gaji terhadap sekutu aktif. Lalu sisa labanya dibagi rata atau sesuai dengan rasio kesepakatan ke masing-masing modal sekutu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.